Cek, oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel Galeri Sandi. Di video kali ini kita akan mereview modifikasi motor. Nah, modifikasi motor apa? Kita akan mereview modifikasi Kawasaki Ninja 250 Fi ya. Oke, untuk bagian pertama ini dari segi bodi dia sudah full repaint, jadi tidak menggunakan warna standar. Dia sudah full repaint dari depan hingga belakang dengan konsep dominan kuning dan juga ada instrumen motif Batman ya. Itu untuk dari segi bodi sudah full repaint depan belakang. Nah, kita mulai juga untuk aksesoris depan dia sudah menggunakan atau diganti spion standar dengan model winglet seperti ini. Jadi dari segi estetikanya dapat, dari segi fungsional dan juga aturan saat di jalanan ini tidak melanggar. Jadi modifikasi dan aturan lalu lintas ini tidak bentrok atau tidak menghalangi fungsional ya. Nah ini untuk spion sudah diganti model winglet dan juga untuk area depan juga sudah ditambahkan juga winglet juga, cuman dia wingletnya untuk di bagian body ya, jadi bukan winglet spion, hanya namanya sama, dia penambahan winglet. Ini motifnya karbon ya, motif karbon ya, banyak sih di online shop juga untuk aftermarket seperti ini sudah diganti bagian depannya atau ditambahkan bagian depannya dengan menambahkan winglet ya. Nah, untuk lampu dia masih standar dia pakai bohlam. Pada zamannya ya memang seperti ini, jadi ini tidak diganti dengan LED, masih full standar untuk lampunya, mau itu lampu depan maupun sen dia juga masih standar menggunakan bohlam biasa ya. Ya mungkin nanti kedepannya bisa juga diganti dengan yang aftermarket lainnya. Oke, masih area depan ini untuk velgnya sudah tidak bawaan lagi ya, jadi diganti depan belakang dan lebih lebar untuk tapak velgnya. Nah seperti ini sudah di repaint juga mengikuti konsepnya, dia kuning hitam, ada emboss orange nya sedikit seperti ini. Nah ini lebih cakep juga dan ini juga sudah diganti. Nah untuk kenyamanan juga dia bagian depan sudah diganti upside down ya, karena untuk standarnya kan masih teleskopik. Nah ini sudah diganti dengan upside down dan juga dari segi stang, nah ini banyak sekali stang juga sudah diganti, maupun segitiganya sudah aftermarket dan juga stangnya dia pakai brand Nui ya, Nui Racing seperti ini. Sudah ditambahkan juga stabilizer brandnya Nui juga. Nah ini Nui Racing juga stabilizer yang bisa diatur ya, itu teman-teman semua sudah paham sih kalau soal itu. Nah hand grip dia menggunakan Harris, ini enak juga untuk daily karena tidak licin, genggamannya enak. Dan pengereman, nih sektor pengereman dia handle coupling pakai KTC juga. Nah hidrolik pakai KTC, untuk lainnya sih standar. Dan handle rem depan juga dia pakai brand KTC juga seperti ini.
Cuman ini konsekuensinya karena dia aftermarket tidak sesuai, dan juga jepitan stangnya dia ditaruh di bawah, jadi otomatis ketika belokan ini tidak terlalu full ya, tapi masih dalam tahap wajar dan masih tidak mengganggu fungsional saat di jalan. Ini masih dalam tahap nyaman ya, seperti ini. Ini sudah pakai NUI juga semua. Untuk ini sih aksesoris, tempelan karbon-karbon, tempelan speedometer semua bawaan standar, tidak ada yang terlalu spesial kalau dari segi speedometer. Nah, seperti ini. Untuk plat nomor dia ya agar tidak mengganggu juga di depan, jadi terlihat clean tapi tetap tidak melanggar aturannya. Ini plat nomornya di bagian belakang visor atau windshieldnya. Oke, ini di sebelah kanan piringannya paling yang sudah diganti seperti ini. Nah, ini piringannya sudah diganti, cuman untuk kaliper dia masih standar ya. Ya mungkin nanti enaknya sih digantinya Brembo ya. Nah, ini seperti ini, piringan saja yang diganti. Untuk kaliper dia standar, dan untuk selang rem dia sudah menggunakan selang Hel ya. Selang Hel sudah pakai juga covernya. Ini untuk detail di depan sih seperti ini. Ini udah cukup juga dari segi modifikasi, cuman tinggal di pengereman. Tapi untuk yang standar pun juga ini sudah enak ketika dipakai daily use ya, atau dipakai untuk kegiatan harian seperti ini. Nah, sekarang kita reviewkan juga untuk detail mengenai yang berhubungan dengan pengoperasian mesin. Nah, di sini dia untuk footstep sudah pakai NUI juga, model underbone. Nah, model underbone seperti ini. Nah, ini pakai brand NUI juga. Jadi kalau dari segi pijakan memang masih terlalu mundur, tapi ya itu ya konsepnya underbone seperti itu, jadi dia dibuat mundur. Kalau untuk yang standarnya kan dia di sini kurang lebih. Nah, kalau yang underbone ya jadi mundur ya seperti ini. Nah, dia dari brand NUI juga. Nah, ada juga yang signifikan digantinya, dia armnya. Ini sudah tidak standar, karena untuk yang standar itu kecil ya. Teman-teman semua sudah paham, untuk yang standar dia kecil. Nah, ini sudah diganti pakai aftermarket, dan juga velgnya juga sama, sudah tidak standar juga ya. Nah, ini jadi lebih besar, jadi bannya terlihat lebih berisi kalau dari belakang. Nah, seperti ini. Ini untuk detail area koneksi ban serta armnya seperti ini. Ini sih untuk bagian di bawah mungkin ini ditambahkan, nah ini karbon-karbon untuk melindungi frame agar tidak terlalu lecet, mengurangi potensi kelecetan pada frame ya. Jadi dia ditambahkan stiker karbon seperti ini. Nah, untuk mesin-mesin overall tidak terlalu dimodif, karena untuk meminimalisir ketika digunakan daily ya, supaya nyaman, tidak ada hambatan apapun, tidak ada penyesuaian apapun. Jadi untuk daily ini masih tergolong nyaman karena mesinnya masih full standar. Dan juga untuk shock breaker belakang juga standar, kecuali yang depan itu diganti upside down yang lebih besar agar ribonnya enak ya. Nah, ini footstep belakang masih standar bawaannya seperti ini. Untuk footstep belakang paling spakbor belakang ini sudah dilepas. Nah, spakbor belakang dilepas, dan juga dari lampu dia pakai 3-in-1. Nah, 3-in-1 dan juga ada penambahan sen juga ya. Nah, untuk lampu 3-in-1 seperti ini, juga ada tambahan supaya ya itulah modifikasi tapi tidak mengganggu aturan berlalu lintas. Untuk plat nomor ada ya, cuman lagi kita lepas dulu. Plat nomor ada di bagian sini, kita pasang. Nah, cuman kita lepas dulu. Oke, itu untuk bagian belakang. Oke, untuk pengereman depan tadi sudah dibahas. Sekarang kita beralih ke pengereman belakang ya. Ini detailnya pakai NUI juga, sama ya, pasti seimbang sih, pakai NUI dua-duanya. Nah, untuk selang rem aja sih yang diganti di sini. Ini selang rem diganti pakai Hel, dan juga kaliper masih standar, piringan juga masih standar. Jadi ya, paling untuk pengereman yang diganti hanya di selang remnya saja ya. Seperti itu. Ini untuk yang diganti. Dan juga area sini ya paling arm yang dibuat lebih besar. Nah, untuk exhaustnya, knalpotnya
Nah, gas buangnya dia pakai R9. Ini sempat crash juga, ya biasa miring-miring. Nah, ini pakai R9 yang GP series ya, seperti ini. Pakai R9. Nah, pakai R9 untuk knalpotnya. Jadi ini sih enak, tidak terlalu berisik, tapi bassnya dapat, powernya dapat, tarikannya dapat untuk knalpot ini ya. Nah, ini untuk knalpotnya pakai R9. Jadi ini juga sudah rekomendasi bagi teman-teman semua yang ingin mengganti knalpot Kawasaki Ninja 250 Fi tahun 2013 ini ya. Untuk modifikasinya sih tidak terlalu banyak perintilan atau bahkan baut-bautnya masih standar. Jadi ini masih untuk modifikasi harian. Jadi tidak terlalu banyak perintilan seperti mesinnya yang diubah atau apapun itu, jadi tidak ada. Ini hanya modifikasi untuk harian saja. Bisa dijadikan rekomendasi juga untuk teman-teman yang menginginkan modifikasi Kawasaki Ninja 250 ini untuk pemakaian harian ya. Nah, ini untuk modifikasinya paling untuk tambahan sih cuman ganti klakson kayak gitu-gitu, untuk fungsional ketika berhadapan dengan macet dan juga padatnya kedisiplinan pemotor atau pengendara lainnya di Indonesia. Jadi agar klaksonnya lebih keras dan lebih terdengar, itu diganti klakson yang model keong saja ya. Paling itu saja sih, nggak ada modifikasi yang signifikan berlebih. Jadi yang terlihat ya paling remnya, lalu repaint sih paling terlihat. Nah, shock breaker depan yang diganti ya, itu paling yang signifikan terlihat ya. Oke, mungkin nextnya dalam next video kita akan tes ride apakah kenyamanannya dapat atau tidak dari segi modifikasi harian seperti ini ya. Oke, mungkin pada video kayak ini cukup sampai di sini dulu. See you next time video.